hari ini. Ya, kembali berjumpa bersama saya Mirza Arianti di spesial program untuk hari ini. Seperti biasa di hari Kamis kami akan menghadirkan satu topik yang tentunya kita akan kita diskusikan pagi hari ini. Dan Smart Listener, untuk kami informasikan juga untuk perbincangan pagi hari ini kita live secara virtual by Zoom, dan Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami tentunya melalui line WhatsApp di 0811461011. Baik, Smart Listener, mungkin ada di antara Anda yang saat ini berencana ingin melakukan perjalanan ya keluar wilayah Kota Makassar, dan perlu kami informasikan juga beberapa waktu lalu pemerintah Kota Makassar itu memberikan persyaratan ya untuk Anda warga yang ingin keluar ataupun masuk wilayah Kota Makassar itu harus mempunyai surat keterangan bebas COVID-19. Dan per 4 Agustus 2020 untuk pemberlakuan surat bebas COVID-19 untuk wilayah ataupun mereka yang ingin keluar masuk Kota Makassar itu tidak diberlakukan lagi. Apa yang menyebabkan? Smart Listener, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui virtual. Saya sapa dulu. Sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bapak Ismail Haji Ali, juru bicara Satgas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Pak Ismail? Suaranya kurang jelas saya terima Pak Ismail. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi selalu tetap menjaga imun. Ya, tetap jaga kesehatan ya Pak Ismail ya. Baik, dan juga pagi hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Profesor Ridwan Amiruddin, ahli epidemiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ridwan. Waalaikumsalam, Smart FM, selamat pagi, selamat siang. Iya. Semoga kita sehat semua. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di antara banyaknya aktivitas untuk pagi hari ini, Prof. Ya. Baik. Sebelum saya ke Prof Ridwan, mungkin saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail? Ya, Pak Ismail, bisa mendengarkan suara saya, Pak? Iya. Gambar di pasang gambar. Baik, Pak Ismail, ini siap Pak Ismail. Ya. Saling menyapa dulu gitu ya. Baik. Ketemu lagi Pak Ismail. Ya, baik. Pak Ismail, ini per 4 Agustus 2020 untuk surat bebas COVID-19 untuk warga yang ingin keluar masuk Kota Makassar ini sudah tidak berlaku lagi begitu. Ini apa yang menjadi pertimbangan Pak Ismail? Apa yang menjadi alasan begitu? Ya sebenarnya kalau kita memahami, kita mengetahui perwali ini, memang di situ kemarin atur tentang saudara-saudara kita, warga kita, masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya perlintasan daerah. Memang kemarin setelah 14 hari tambah minggu itu hasil evaluasi kemarin khususnya yang perlintasan wilayah ini antar daerah, katakan dari Goa memasuk Makassar, dari Maros memasuk Makassar maupun sebaliknya itu dilakukan pemeriksaan surat keterangan COVID. Namun kemarin setelah kita evaluasi, sebenarnya ini bukan sih kalau kita kembali ke tanggung jawab kita, orang per orang, keluarga maupun lingkungan kita maupun secara umum, ya kalau kita mau melakukan perjalanan ya sebaiknya kita dalam kondisi yang sehat, ya, atas kesehatan. Itu sebenarnya yang dilakukan kemarin, karena memang di pemeriksaan di perbatasan kemarin itu kan banyak hal yang
yang timbul, termasuk dari aspek ya kepadatan lalu lintas. Tapi ini kan kita kembali ke masyarakat kita, bukan berarti tidak dilakukan pemeriksaan lantas semaunya. Mungkin ada warga atau saudara kita yang tidak mungkin kurang tidak penting lah, atau mungkin tidak terlalu mendesak untuk melakukan perjalanan, apalagi kalau merasa dirinya mungkin tidak terlalu fit atau sehat. Apalagi kalau ada gejala, ya sebaiknya dihindari perjalanan itu. Jadi lagi ke personal masing-masing, kita saling menjaga. Karena memang COVID ini kita tidak bisa prediksi sampai kapan. Dan pemerintah kota bersama tim gugus yang ada tetap waspada, tetap siap setiap saat. Namun demikian memang kita sekarang ini fokusnya yang ada dalam kota. Kita mau mendapatkan kedisiplinan, patuh terhadap yang namanya protokol kesehatan kita. Sehingga perwali ini tidak berhenti bahwa tidak selesai, bahwa ini terakhir, ini akan berlanjut terus. Mungkin bisa saja di perbatasan kalau sesuai topik yang kita bahas. Itu mungkin. Iya. Pak Ismail, jadi dalam hal ini Perwali nomor 36 tahun 2020 itu masih berlanjut terus begitu ya? Masih berlanjut. Masih berlanjut. Saya sampaikan kemarin bahwa ini kita tidak punya batas waktu kapan. Kenapa? Kita bisa sewaktu-waktu saja kita memperketat lagi pemeriksaan yang disampaikan bahwa ada tidak lagi dilakukan pemeriksaan terhadap suket atau surat yang pada saat 14 hari atau 7 hari itu ada ke depan kita lakukan lagi. Kita lihat kondisi kita sekarang fokus yang ada di dalam kota. Masyarakat dan masker. Ya usaha sudah harus memang menyediakan tempat cuci tangan, memberi setiap pengunjung, dan ini kita menjawab pihak-pihak punya usaha, kantoran, tempat-tempat di mana mungkin masyarakat termasuk seperti mall umpamanya. Jadi untuk pemeriksaan di batas kota ini memang kemarin sudah disampaikan melalui tim. Jadi kalau kita dapat informasi di publik bahwa untuk pemeriksaan di batas kota, tapi kita tetap ada. Tapi tetap ada penjagaan di situ, Pak. Tapi tetap ada penjagaan di perbatasan begitu. Itu tetap ada, tapi tidak seperti saat 14 plus 7 hari kemarin. Gitu. Jadi makanya saya bilang perwali ini tidak berakhir ya. Berlaku terus. Dan kita saja bisa ditingkatkan lagi sesuai kebutuhan perkembangan dan pandemi COVID-19. Tapi beberapa hari ini Pak Ismail, secara kurang lebih 3 minggu ya berlakunya untuk surat bebas COVID ini, evaluasi sendiri bagaimana dengan kasus corona di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini begitu Pak? Saya lihat nanti Pak Prof bisa. Oke. Ya, siap. Baik, kalau begitu saya langsung saja ke Prof. Prof. Ridwan ya. Maaf. Baik, Prof. Untuk beberapa hari ini ya, apalagi kita baru saja melewati momen spesial ya seperti perayaan Hari Raya Idul Adha, di mana perayaan Hari Raya Idul Adha ini sebagai satu momen yang spesial berkumpul bersama keluarga begitu. Nah, secara pemberlakuan dari surat bebas COVID-19 yang diberlakukan di perbatasan wilayah begitu, ini bagaimana Prof melihat begitu untuk perkembangan berdasarkan data kasus virus corona di Sulsel khususnya di Makassar, Prof? Oke, baik. Makasih Smart FM atas kesempatan waktu untuk sosialisasi
diseminasi informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Saya perlu informasikan bahwa sampai per hari ini itu kita punya kasus terkonfirmasi kurang lebih 9.987 dan kasus kemarin itu ada 127, kesembuhan ada sudah hampir 7.000 dengan kematian kurang lebih 329. Kasus kematian kemarin ada 1 orang, ada 4 atau 5 kabupaten yang perlu diwaspadai sekarang, Makassar, Sinjai, Luwu Utara, Goa, dan Sidrap. Ya, jadi itu termasuk Luwu sampai Sopeng nih. Ada 7 kabupaten yang sudah menjadi kabupaten yang perlu menjadi warning bagi kita semua. Kemudian secara perkembangan kasus, konfirmasi insidensi itu kisarannya dari 70 sampai 100 sekarang. Jadi 2 pekan terakhir ini laju insidensi kita ada penurunan. Kemudian kesembuhan, recovery, angka kesembuhan kita ini semakin menjanjikan. Kita sudah berada di posisi 65, kurang lebih 65% angka kesembuhan sampai 70%. Kemudian dari sisi angka kematian kita sudah semakin menurun dan posisinya itu kurang lebih 3% ya, sudah di stagnan situ. Kemudian dari sisi angka pertumbuhan kasus sudah 12 hari ini atau 2 pekan kita ini, angkanya itu sudah di bawah 1 dan ini menarik bahwa setelah intervensi Perwali 36 2020 itu menjadi trigger kepada seluruh warga Sulsel untuk lebih aware terhadap protokol kesehatan. Karena itu sangat kami selalu tekankan bahwa Perwali 36 itu jangan dikendorkan. Karena itu adalah trigger untuk implementasi seluruh protokol kesehatan. Jadi itu simbol, dan Perwali 36 itu simbol, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Karena dengan adanya Perwali itu menjadi acuan kepada seluruh warga Sulsel. Ada 8 juta sampai 9 juta warga ini berpijak pada Perwali itu. Jadi orang mau ke Makassar, orang mau meninggalkan Makassar itu selalu ada Perwali Makassar, kita harus waspada. Jadi memang kelihatannya Perwali itu Makassar, tapi itu untuk mengenai seluruh penduduk Sulawesi Selatan. Nah, jadi ini perlu kita sadari bersama. Kemudian khusus untuk Kota Makassar, kasus hariannya kan kisarannya 40 sampai 90-an ya, jadi hari per hari kemarin itu turun ke angka 64. Nah sekarang mari kita lihat angka pertumbuhan reproduksi untuk Makassar. Ini menarik Makassar, jadi sudah di angka kisaran 0,8 sampai 0,9. Begitu juga Sulsel 0,8 sampai 0,9. Yang kami harapkan adalah angka reproduksi ini dapat dipertahankan terus, kemudian menekan positive rate. Positive rate kita ini kan masih cukup tinggi, 3 kali lipat dari standar nasional, Bu. Jadi disebutkan bahwa suatu wilayah terkendali COVID-19 jika positive rate-nya itu di bawah 5%, di bawah 5%. Sementara kita untuk Sulawesi Selatan sekarang ini itu positive rate-nya masih di 10%. It means that itu kita berarti bahwa kita masih harus bekerja 2 kali lipat nih untuk menurunkan positive rate dari 10 ke 5, di bawah 5. Karena itu jangan meninggalkan Perwali, karena itu adalah pemicu untuk menurunkan positive rate, pemicu untuk menurunkan laju insiden, pemicu untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, masker, dispensing, cuci tangan dan seterusnya. Itu saya kira itu untuk sementara Smart FM. Iya, Prof. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa itu terjadi penurunan juga. Dalam artian apakah laju penularan di setiap provinsi, khususnya di Sulsel atau di Makassar ini, itu apakah sudah memasuki tahap aman atau belum begitu, Prof? Oke, baik. Ada beberapa, tadi saya sudah klasifikasi, ada beberapa kabupaten kota yang masuk menjadi warning bagi kita semua. Tadi saya sudah jelaskan ada 5-7 kabupaten. Yang paling kita waspadai sekarang ini adalah Luwu Utara. Luwu Utara ini sekarang terjadi peningkatan reproduksi dari 0,7 meloncat menjadi 7. Luar biasa ini, melewati kapasitas di awal pandemi.
Sehingga kami sangat perlu perhatian kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota Luwu Utara sendiri, karena ini ada kecenderungan terjadi ledakan pada pengungsian. Ledakan pada pengungsian ini terjadi karena kasusnya ini 0, kemudian naik 15, nanti akan meningkat ke 30, nanti meningkat kepada tenda-tenda pengungsian lain. Nah, kemudian kabupaten kota lain itu yang di atas 1 adalah Bone, Endrekan, kemudian Luwu sendiri, kemudian Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sopeng, dan Kota Parepare. Begitu Ibu Smart FM. Baik, Prof, untuk tahapan ya, bagaimana untuk masyarakat itu bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi itu mengenalkan istilah adanya new normal begitu. Apakah untuk istilah ini memang menurut Anda sebagai epidemiologi ini bisa digunakan ataukah seperti apa, Prof? Oke, jadi konsep new normal itu kami lebih suka menggunakan sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ya. Yeah. Jadi pada negara-negara yang sudah mengendalikan COVID-19 itu konsep new normalnya dilaksanakan setelah 3 pekan betul-betul terkendali COVID-19. Pada situasi kita untuk Indonesia sekarang ini, kita ini sebenarnya masih naik di puncak pandemi. Kita betul-betul sekarang ini berada di puncak pandemi ini. Pada situasi di puncak pandemi ini terjadi hal di mana kita ingin mempertemukan antara bagaimana ekonomi berjalan dan bagaimana pandemi dikendalikan. Jadi new normal itu sebenarnya adalah pendekatan ekonomi, bagaimana negara tidak terpuruk dari sisi kontraksi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana COVID-19 dapat terkendali. Karena kalau kita membiarkan ini berjalan juga terus, ini kan membawa konsekuensi kepada pertumbuhan dan konflik sosial, eksistensi bernegara, ketahanan bernegara, ini menjadi tantangannya. Karena itu konsep new normal ditawarkan oleh pemerintah. Konsep new normal, prinsip dasarnya adalah bagaimana sektor-sektor ekonomi bisa bertumbuh, tetapi COVID-19 ini terkendali. Karena itu protokol kesehatan harus mengikuti di mana aktivitas bisnis dilaksanakan. Jadi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku usaha, di mana usaha dilaksanakan, disitulah protokol kesehatan harus diimplementasikan secara ketat. Yang terjadi adalah Jakarta sekarang ada 60 perkantoran terpapar COVID-19 karena protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik. Yang kita tidak inginkan adalah Makassar menjadi klaster perkantoran karena protokol kesehatan tidak berjalan. Itu yang kami harapkan. Bagaimana Pak Ismail juga bisa menerapkan nih Makassar supaya tidak terjadi klaster perkantoran. Karena itu bagaimana bisnisnya berjalan tetapi protokol kesehatan menjadi mandatori. Iya. Saya ke Pak Ismail lagi nih. Iya. Yes, silakan. Bagaimana Pak Ismail? Iya, saya kira apa yang disampaikan Prof itu saya kira satu hal, karena kita memang selalu berkaca ya pada kota-kota yang ya ada kasus-kasus lah seperti yang disampaikan tadi Prof. Ya Makassar dengan ya biasa kita bilang jangan sampai kita ngurusi orang kita lupa diri kita. Ya kita lihat ya aktivitas ekonomi kita di Makassar ini memang begitu ketat ya. Setiap saat termasuk kita ini diharapkan orang per orang ya pegawai atau masyarakat yang peduli terhadap bagaimana penanganan COVID ini bisa segera. Ambil contoh saja, kemarin ada satu tempat usaha dikunjungi, tapi ternyata tempat itu yang selama ini kita menganggap itu sudah melaksanakan protokol kesehatan itu langsung teman-teman yang berkunjung langsung tinggalkan dan dilakukan pengawasan monitoring langsung. Ternyata perusahaan atau usaha tersebut tidak melakukan protokol kesehatan. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa membangun yang namanya mendorong masyarakat mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Jadi tadi betul sekali Pak Prof, ya kita di internal pemerintah kota ini sesuai perintah Pak PJ Wali Kota kita kemarin lakukan pemeriksaan di posko ya.
COVID terhadap orang-orang yang beraktivitas di tempat itu. Beberapa waktu lalu juga kita sudah melakukan pada seluruh camat di Kota Makassar pemeriksaannya COVID ini. Karena ini kita jaga jangan sampai kita yang sibuk mengurusi ternyata kita lupa bahwa kita juga ini harus dilakukan pemeriksaan atau paling tidak rapid ya atau swab. Nah itu yang termasuk kantor-kantor kita sekarang ya. Iya, apa dilakukan Pak Ismail untuk bisa lebih memperketat lagi protokol kesehatan di kantor-kantor? Ya tentu menyiapkan tempat-tempat umpamanya orang sebelum masuk ya harus cuci tangan, ya harus diukur suhu tubuh dan masker yang paling utama ya tidak boleh masuk kalau ada orang yang tidak menggunakan masker. Termasuk di kantor saya. Tapi tidak semua kantor begitu yang menangkap begitu mungkin ya Pak Ismail. Untuk sanksinya sendiri apa Pak? Ya itu tadi kalau kantor pemerintah kan itu kan sudah orang bilang sudah kelewatan ya. Yang selama ini kita mengharapkan bagaimana partisipasi, bagaimana kepatuhan, kedisiplinan masyarakat. Sementara kita juga di internal katakan lah ya, kalau yang belum. Tapi alhamdulillah sesuai dengan laporan teman-teman semua, khususnya KPD ya, yang berada di luar kantor balai kota itu kita termasuk saya di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkantor di Jalan Andi Pangeran Petarani, yaitu kita hanya gunakan ya pintu masuk yang ya orang bilang sebelum orang masuk karena kita di sini ya boleh kata setiap saat juga selain adik-adik mahasiswa yang masyarakat yang mungkin mau membutuhkan informasi itu datang kita siapkan tempat cuci tangan. Ya. Baik. Paling tidak ada hand sanitizer juga disiapkan. Baik, saya kembali ke Prof. Ridwan. Prof, dari data yang diinformasikan tadi ya, ini menjadi kabar baik juga mungkin ya karena terjadi penurunan juga ya, Prof ya. Dalam artian saya ingin mengetahui, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui, Prof. Untuk new normal atau adaptasi kebiasaan baru begitu ya. Ini kan terus digaungkan oleh pemerintah ya, Untuk Sulawesi Selatan khususnya di Makassar sendiri, apakah kita sudah masuk ke tahapan itu atau bagaimana, Prof? Oke, jadi ada syarat untuk new normal itu, Bang. Syarat yang pertama itu syarat epidemiologi. Ya. Indikator epidemiologi itu untuk Makassar dan Sulsel sudah hampir terpenuhi. Karena disebutkan new normal itu bisa diterapkan apabila angka reproduksinya 2 minggu berturut-turut di bawah 1. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah ke indikator layanan kesehatan. Kalau indikator layanan kesehatan kan kita ini punya rumah sakit yang bagus, angka kesembuhan semakin membaik, angka kematian semakin merendah. Itu terpenuhi. Yang belum terpenuhi ini, Mbak, indikator apa yang disebut dengan positive rate. Positive rate itu adalah jumlah sampel yang diperiksa dan berapa yang positif. Hasil data analisis kami, setiap 100 sampel yang diperiksa masih ada 10 yang positif. Padahal syarat untuk masuk ke new normal atau ke adaptasi itu di bawah 5%. Jadi masih ada 2 kali lipat ini harus turun dari 10 ke di bawah 5%. Itu yang belum dipenuhi, Mbak. Jadi positif rate yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah jumlah sampel yang terperiksa. Maksud jumlah penduduk. Ya. Saya jelaskan sedikit. Ya, jumlah sampel yang diperiksa itu maksudnya seperti apa, Prof? Ya. Jumlah sampel yang diperiksa itu harus 1% dari jumlah seluruh penduduk minimal. Nah, jadi misalnya Kota Makassar dengan penduduk 1.500.000. Berarti dia harus memeriksa kurang lebih berapa tuh? Udah 1% dari 1.500.000 itu. Nah, atau katakanlah untuk Sulsel 8 juta penduduk, berarti dia harus memeriksa 8.000 minimal. Sementara kita baru memeriksa itu kurang lebih 6.000-an ke atas, Mbak. Jadi masih dibutuhkan
jumlah sampel yang diperiksa ini untuk mendapatkan gambaran situasi COVID di Sulsel atau Makassar. Jadi termasuk Makassar kita masih membutuhkan jumlah sampel yang diperiksa. Karena ini kan baru di angka kurang lebih capaian pengusahanya 60-70%, Mbak. Jadi harus dikejar sekarang, memperluas pelacakan kasus, tracing, memperluas, meningkatkan agresif testingnya, dan memaksimalkan edukasinya. Jadi 3 program andalannya ini sekarang, Mbak. Untuk mengejar indikator itu. Yang pertama adalah agresif testing, yang kedua adalah masif tracing, pelacakan kasus, yang ketiga adalah edukasi intensif. Itu yang kita kenal biasa dengan Trisula program pengendalian COVID-19 Sulsel. Oke. Begitu, Pak. Iya. Prof, kalau kita sendiri, kalau di Sulsel, di Makassar sendiri, apakah kita sudah mencapai puncak pandemi ini? Karena kan ada yang mengatakan juga katanya yang paling sulit. Iya, ada juga yang mengatakan ya. Sedikit gambaran. Iya. Seluruh parameter, seluruh proyeksi yang terkait dengan COVID-19 itu semua melewati batasnya, Mbak. Jadi baik proyeksi global, proyeksi nasional maupun proyeksi yang lain. Tapi ada yang menarik ini. Kami memproyeksikan memang pada bulan-bulan ini akan terjadi penurunan. Yang kami harapkan adalah kita semua ini mengambil persoalannya adalah kita bisa mengendalikan, melandaikan kurva ini kalau semua warga di Sulsel ini disiplin terhadap protokol. Semakin disiplin terhadap protokol, semakin cepat landai ini persoalan. Semakin kita membiarkan ini ke masyarakat tidak terkendali, semakin tidak selesai pekerjaan. Begitu Pak. Oke, baik. Pak Ismail, kembali lagi ke Pak Ismail. Oke, jadi fokusnya sekarang untuk di wilayah Makassar begitu ya, Pak Ismail? Betul. Ya. Jadi memang yang disampaikan Prof bahwa untuk kita bisa keluar dari COVID-19 ini bukan hanya tugas kerja daripada tim gugus, pemerintah atau para pakar yang ada dari seperti Pak Prof ya, dari Unhas, perguruan tinggi, tapi ini harus melibatkan diri seluruh masyarakat. Karena biasa saya sampaikan juga, benteng untuk kita terhindar dari COVID itu paling penting di dalam ukuran keluarga kita. Kalau kita bisa menjaga ini di benteng kita di keluarga, karena kan biasa kalau di awal itu kan biasa orang satu dulu terpapar, dalam satu rumah tangga bisa terjangkit akhirnya naik di lingkungan, datang sahabat-sahabatnya, kerabatnya, temannya. Nah ini yang kita, makanya selalu saya katakan dalam keluarga itu harus kita jaga, saling menjaga. Ya saya biasa contohkan di keluarga saya, kalau saya pulang itu saya tidak pernah masuk ke rumah kalau saya belum bisa merasa diri saya harus cuci tangan, pakaian yang harus digunakan, kan kita tidak tahu ini di tubuh kita, di pakaian kita bisa saja terbawa virus. Nah itu contoh-contoh. Jadi memang harus kita terlibat semua ini seperti dikatakan Pak Prof. Bukan hanya kita melihat angka-angka, tapi mari kita bersama-sama bergerak, melibatkan diri, disiplin terhadap protokol kesehatan. Baik, jadi saya ulang lagi ya Pak Ismail. Jadi untuk surat bebas COVID di perbatasan ini itu itu dalam artian tidak berlaku sama sekali, tapi bisa tidak saya menggunakan istilah dilonggarkan begitu atau bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Karena sewaktu-waktu itu kan ada pemeriksaan ya. Ya, kita pengalaman di 3 minggu, setelah kita lihat evaluasi bahwa mungkin untuk perbatasan kita sudah memang tim kesehatan kita sudah tarik, tapi itu di posko ditaruh di setiap kecamatan. Jadi masyarakat yang ada dari luar khususnya tetap berhati-hati, jangan sampai di dalam kota dia lalai atau dia tidak mematuhi protokol kesehatan, itu bisa lakukan juga rapid di tempat. Karena kita punya tim, khususnya tim medis untuk pemeriksaan COVID ini, itu kita poskokan di setiap kecamatan. Jadi tim gugus yang bergerak ini di dalam kota, di tempat-tempat umum,
di jalan-jalan protokol kita yang mungkin di situ menurut pengamatan daripada tim ini itu ada dibutuhkan, itu bisa saja sewaktu-waktu. Jadi masyarakat jangan bahwa di perbatasan tidak diperiksa, lantas dalam kota itu bisa lebih tidak terjaring di perbatasan kemarin. Ini kota yang kita lakukan pendekatan. Jadi harus tetap waspada gitu ya. Baik, kita terputus ya. Halo. Ya. Sudah mendengarkan suara saya, Pak? Halo, Pak Ismail. Ya. Kita sudah dengar suara saya? Ya. Iya. Baik. Smart Listener, kita masih bersama di pagi hari ini. Tes. Sudah dengar suara saya, Pak? Baik, Smart Listener, kita ada gangguan sedikit di studio. Kita lanjut lagi setelah tadi sempat terputus ya sambungan virtual bersama dengan Pak Ismail dan juga Prof. Ridwan. Kita masih lanjut lagi dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya. Ini terkait evaluasi pemberlakuan keluar masuk sukat ya, bebas COVID-19, pemberlakuan keluar masuk Kota Makassar. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda seperti apa, begitu. Kita masih lanjut lagi, mungkin by WhatsApp saja ya. Baik, seperti listener, pemerintah Kota Makassar melonggarkan jalur di perbatasan pemeriksaan surat keterangan atau sukat bebas COVID-19. Ini sebagai syarat keluar masuk wilayah resmi ditiadakan mulai 4 Agustus 2020. Baik, Pak Ismail, kita masih lanjut lagi, Pak. Sudah mendengarkan suara saya, Pak? Sudah mendengarkan suara saya? Ya, Pak Ismail. Pak Ridwan belum. Kita juga masih menantikan hubungan bersama dengan Pak Profesor Ridwan Amiruddin. Sudah mendengarkan suara saya, Pak? Saya ke Saudara Pak Ismail? Oh, kami masih kesulitan ya untuk kembali terhubung bersama Pak Ismail Haji Ali. Saya ke Prof. Ridwan. Kami kesulitan, Smart Listener, ada gangguan teknis di studio kami. Kita masih mencoba untuk menghubungi kedua narasumber. Smart Listener, pemerintah Kota Makassar melonggarkan jalur di perbatasan di mana pemeriksaan surat keterangan sukat bebas COVID-19 ini sebagai syarat keluar masuk wilayah resmi ditiadakan mulai 4 Agustus 2020. Keputusan diambil dalam rakor evaluasi perwali nomor 36 tahun 2020 yang dilaksanakan di posko gugus tugas COVID-19 di Jalan Nikel Raya Makassar. Dan Pak Ismail tadi mengatakan, Smart Listener, walaupun ya ini untuk pemeriksaan surat bebas COVID-19 ini tidak sedikit dilonggarkan, tapi itu tetap ya dilakukan pemeriksaan ya di perbatasan wilayah ini tetap dilanjutkan meski pemeriksaan suket bebas COVID-19 dihentikan, tapi pemerintah kota ini tetap memperpanjang masa penjagaan di perbatasan wilayah. Saya kembali lagi bersama Prof. Ridwan. Prof? Ya. Kita terbatas oleh waktu ya. Mungkin Prof bisa memberikan informasi lagi begitu. Seperti yang diinformasikan tadi bahwa ini menjadi hal yang patut menjadi hal kabar baik juga ya, karena untuk penurunan ataupun kasus sendiri itu sudah mulai terjadi adanya penurunan, tapi di satu sisi untuk menuju adaptasi kebiasaan baru itu atau new normal itu untuk positive rate kita itu masih di atas masih di atas 10% ya, Prof. Betul. Iya. Kemudian Prof, untuk saat ini kan salah satu hal ya yang seperti diinformasikan terjadi juga penurunan kasus karena adanya Perwali nomor 36 tahun 2020. Tapi untuk saat ini Perwali nomor 36 tahun 2020 dalam hal
penjagaan ataupun surat bebas COVID-19 ini kembali dilonggarkan, itu dampaknya seperti apa, Prof? Karena seperti diinformasikan tadi ini turut berpengaruh untuk menurunkan kasus begitu. Dampaknya seperti apa? Ya, jadi baik. Setelah implementasi perwali 2 pekan terakhir itu menjadi trigger kepada seluruh warga Makassar maupun luar Makassar yang ingin berlalu lintas di Makassar, sehingga itu sebenarnya perwali 36 itu adalah trigger untuk seluruh warga Sulsel untuk lebih disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi kalaupun misalnya di perbatasan kota Maros, Makassar, Goa, Makassar, daya lainnya itu boleh dikatakan misalnya pengawasannya dikurangi, tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana pengawasan di dalam kota, di tempat-tempat keramaian itu tetap berjalan. Karena poin pentingnya adalah setelah dilakukan survei di beberapa sektor informal, dari 100 yang diperiksa itu kan ditemukan kurang lebih 30% yang terpapar COVID-19, sehingga ini kan menjadi perhatian bagi kita semua bahwa begitu banyak tempat-tempat keramaian atau sektor informal atau rumah makan atau ini yang masih perlu pengawasan, baik testing kepada pelaku usahanya, tracing kepada keluarga yang terpapar, dan penyampaian pesan-pesan COVID-19 kepada seluruh warga Makassar maupun Sulsel secara umum. Kita masih perlu mengintensifkan edukasi ke masyarakat. Kita masih perlu meningkatkan testing untuk Sulsel. Kita masih perlu memaksimalkan masif tracing sehingga betul-betul kita bisa mengunci pertumbuhan kasus. Karena kan poinnya adalah kasus kita memang menurun 2 pekan terakhir ini, tetapi positif rate kita itu kan masih sekitar 12%. Artinya masih ada setiap 10 orang ini masih ada 2-3 orang yang terpapar, terinfeksi COVID di antara kita. Karena itu disiplin terhadap penggunaan masker, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan itu menjadi sangat penting untuk dipertahankan terus, termasuk untuk masuk ke kenormalan baru atau adaptasi baru. Jadi syarat untuk adaptasi kan kita memenuhi satu syarat standar indikator epidemiologinya, tetapi indikator surveillance-nya belum terpenuhi. Kita masih harus menurunkan 2 kali lipat indikator dari 10% ke di bawah 5%. Begitu juga dengan penambahan jumlah yang ditesting. Kita masih perlu kurang lebih 20% yang perlu dites dari seluruh penduduk Kota Makassar maupun penduduk Sulsel. Begitu, Mbak. Oke. Jadi dalam hal ini untuk tahapan untuk new normal itu ini jangan terlalu banyak digaungkan begitu ya, Prof, ya, dalam artian ya. Sementara pandemi ini kan belum berakhir begitu kan? Halo, Prof. Ya. Iya. Bisa diulang lagi, Prof? Kami agak kesulitan untuk mendengarkan. Iya, bisa diulang lagi, Prof? Iya. Poin-poin penting, didengar Pak, didengar? Halo? Iya, silakan Prof. Iya. Halo? Iya, silakan Prof, didengar ya. Untuk seluruh, ya baik. Untuk seluruh warga Sulsel, kita harus tetap tetap pakai masker. Kita bertemu dengan setiap orang di luar rumah kita itu harus pakai masker. Jangan melepas masker pada saat berbicara. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan, karena ini kan media tercepat virus ini masuk ke dalam tubuh melalui tangan dari setelah kontak dengan benda-benda lain, kemudian menjaga jarak adalah yang paling etis. Baik, Prof. Ya, baik. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih, Prof, untuk informasinya. Ada yang ingin disampaikan lagi? 1 menit lagi cukup, Prof, ya? Baik, baik, terima kasih Prof. Dan kita kembali lagi ke Pak Ismail. Pak Ismail, untuk closing statement-nya ini seperti apa? Ya, jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, saudara-saudara kita, baik yang khususnya dari luar Kota Makassar, janji bahwa perwali 36 ini kita lakukan lagi pemeriksaan secara ketat di perbatasan, lantas kita tetap lantas menganggap bahwa ini perwali 36 ini masih berlaku, dan bisa saja di dalam kota Bapak Ibu yang masuk ke Makassar ini bisa saja nanti
masih dilakukan pemeriksaan nanti atau ketemu dengan para petugas kita yang sewaktu-waktu bisa melakukan rapid test. Ya. Jadi ini tetap saya ingatkan, tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Baik, karena ini pandemi belum berakhir begitu ya Pak Ismail ya. Pandemi belum berakhir. Baik, sekali lagi terima kasih untuk informasinya Pak Ismail. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Ismail. Sekali lagi terima kasih. Iya, baik. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Ismail Haji Ali, jubir Satgas COVID-19 Kota Makassar, dan juga terima kasih untuk Prof. Ridwan Amerudin, ahli epidemiologi. Terima kasih untuk semua narasumber. Baik, dan Smart Listener, demikian perbincangan saya untuk siang hari ini. Untuk update informasi seputar Makassar, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, ya kami tunggu. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.